ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang Allah muliakan, marilah kita senantiasa memuji dan memuja Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya, atas anugerah yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini, di hari yang Allah muliakan ini, kita mampu bersua, mengijabah dan memenuhi panggilan Allah, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, manusia senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam kehidupan dunianya maupun nanti kehidupan setelahnya. Manusia yang paling cerdas adalah di mana ia mempersiapkan diri untuk berjumpa dan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman diberikan kekuatan oleh Allah di dalam menjalankan kehidupan ini. Ketika ia melenceng, menyimpang dari jalan kebenaran, maka ia akan segera kembali bertobat kepada Allah, kembali bermunajat kepada Allah, karena karakter orang-orang yang beriman senantiasa bersegera bertaubat. Dan ingatlah bahwasanya kita semuanya hidup tidak lepas dari ujian, tidak lepas dari godaan syaitan, dan kita meminta dan memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan di dalam menjalankan berbagai kewajiban, perintah, serta mampu menjauhi larangan-larangannya. Kita ketahui bersama bahwasanya kita hidup bukan hanya di dunia. Ada kehidupan setelahnya, yaitu kehidupan alam barzakh atau alam kubur. Dan ada kehidupan setelahnya, yaitu kehidupan alam akhirat, yang menentukan seluruh manusia apakah ia mendapatkan kebahagiaan yang hakiki ataupun kesengsaraan yang hakiki. Orang-orang yang beriman, Allah akan memberikan kabar gembira. Orang-orang yang mentauhidkan Allah, beriman dan beramal soleh, ia senantiasa mendapatkan
penjagaan serta pertolongan Allah, baik di dunia, di alam kubur, ataupun alam akhirat nanti. Dan kita sebagai manusia senantiasa akan diuji oleh Allah untuk berjalan di atas ketaatan, melaksanakan amal soleh, melaksanakan ibadah. Itu banyak godaan dan cobaannya. Dan hendaklah kita memohon kepada Allah, meminta pertolongannya, agar Allah memberikan kepada kita kekuatan iman, kekuatan yang dapat memberikan semangat kita dalam ibadah dan berusaha menjauhi larangan-larangan Allah. Marilah kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit." Sesungguhnya Allah akan meneguhkan iman orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh. Fil hayatid dunya wa fil akhirah, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah Maha berbuat apa yang Ia kehendaki. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, dalam ayat yang mulia ini Allah menerangkan di mana orang-orang yang beriman Allah teguhkan hati dan perkataannya untuk senantiasa beriman kepada Allah, baik dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan marhala yang sangat menentukan seseorang dari dampak amal soleh, dari i'tiqad, keyakinan yang diyakini selama hidup di dunia, yaitu ketika ia berada di alam kubur. Di alam kubur setiap kita akan menghampirinya, di mana alam kubur disifatkan oleh Allah, di mana manusia berlomba-lomba, bahkan ia mampir transit sementara di alam kubur. Allah abadikan dalam surat At-Takatsur. Allah berfirman, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Bermegah-megahan telah melalaikan dirimu sampai kalian menziarahi kuburan. Jadi kuburan adalah tempat sementara, bukan tempat peristirahatan terakhir, yaitu kita transit sementara. Setelah kita melalui marhala alam dunia, kita melalui alam kubur atau alam barzakh. Dan setelah alam barzakh, ada alam setelahnya, yaitu alam akhirat. Ada hisab, ada hari penimbangan amal. Semua amal soleh, amal kebaikan dan amal keburukan Allah perhitungkan. Peradilan Allah berlaku. Alaihissallah, bukankah Allah hakim yang sangat adil? Allah zat yang maha adil. Dan ketika seseorang nanti berada di alam kubur, ia akan mendapatkan fitnah yang sangat mengerikan, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda berkaitan dengan alam kubur, yang mana sekaliber sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'adz, perjuangan beliau mengikuti perang bersama Nabi, perjuangan beliau demi
tegaknya agama Islam, membela mati-matian bersama Nabi SAW, dan keimanan serta pengorbanan beliau tidak diragukan lagi. Yang mana ketika wafatnya beliau radhiyallahu ta'ala anhu, ihtazza, bergetarlah arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, limauti Sa'ad bin Mu'az, disebabkan wafatnya Sa'ad bin Mu'az. Tapi Sa'ad bin Mu'az mengalami himpitan, mengalami fitnah sebelum ditanya oleh malaikat, yaitu dihimpit sementara. Sebagaimana Nabi SAW telah bersabda, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, di mana Imam An-Nasai mencantumkan dalam sahihnya, hadzal ladzi taharraka lahul arsy, inilah yang membuat arsy Allah bergoncang. Wa futihat lahu abwabus sama, terbukanya pintu-pintu langit. Wa syahidahu sab'una alfan minal malaikat, disaksikan oleh 7.000 malaikat. Laqad dumma dummatan thumma farraja'an, sungguh Sa'ad bin Mu'az dihimpit dan dijepit di alam kubur. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan dan membebaskan himpitan tersebut darinya. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, bagaimana dengan kita yang banyak dosa dan kemaksiatan, yang mana kita lakukan kewajiban ataupun amal soleh sangatlah sedikit, sedekah kita sedikit, sholat malam kita sedikit, lantas terbalik dosa kita sangatlah banyak, kemaksiatan kita sangatlah banyak, maka kita lebih pantas untuk dihimpit. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, ternyata himpitan alam kubur bagi orang-orang yang beriman adalah himpitan beberapa saat saja. Ini disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman, yang mana ia menjaga akidahnya dan tidak terkotori dengan noda-noda kesyirikan, tidak terkotori dengan perkara-perkara yang dapat membatalkan iman dan Islam. Dan inilah salah satu anugerah yang Allah sematkan hanya untuk orang-orang yang beriman. Kemudian himpitan yang dialami oleh orang-orang selain Islam, yaitu orang-orang kafir, himpitan yang dapat meremukkan tulang-tulang mereka. Ini sangat mengerikan tatkala orang kafir dikebumikan, maka Allah akan himpit sampai remuk tulang-tulang belulang mereka. Na'udzubillah. Ini adalah hukuman bagi orang-orang kafir. Allah segerakan azab sebelum nanti azab di neraka, di alam akhirat, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, sebagaimana Nabi SAW menceritakan perihal orang-orang kafir, beliau bersabda, wa yubayyiku alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Allah Subhanahu wa ta'ala menghimpit kubur orang-orang kafir hingga remuk tulang-tulangnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Jamaah yang Allah muliakan, ini adalah perihal yang akan kita alami, dan hendaklah kita senantiasa meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan di dalam menjalani kehidupan ini, sehingga Allah mudahkan kita untuk mendapatkan nikmat kubur ketika kita wafat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
wa lisairil muslimin min kulli dzanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang Allah muliakan, para ulama memberikan pemaparan dan ada dua pendapat berkaitan dengan orang-orang ataupun manusia yang mengalami dihimpitnya di alam kubur. Yang pertama, himpitan tersebut adalah himpitan maknawi, bukan himpitan hakiki, yaitu seluruh manusia selain Nabi dan Rasul, karena Nabi dan Rasul tidak mengalami fitnah ini. Adapun selain Nabi dan Rasul, sekali bersahabat seperti Sa'ad bin Mu'adz dan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan manusia secara umum, baik yang mukmin maupun yang kafir, mereka mengalami himpitan kubur. Yang pertama, para ulama mengatakan, yaitu himpitan tersebut himpitan maknawi, yaitu rasa takut dan gelisah. Bagaimana tidak takut dan gelisah? Kita berada di liang lahat yang sangat kecil. Walaupun alam kubur tidak dapat digambarkan, walaupun ada animasi, video dan yang lainnya, karena alam kubur, alam barzakh itu berbeda dengan alam dunia. Tetapi kita bisa bayangkan kecil, sempitnya kondisi di dalam lahat, sehingga rasa takut dan kegelisahan menyelimuti kita sebagai manusia. Terutama orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang berbuat fasik walaupun dia muslim, maka dia akan mengalami rasa takut dan gelisah yang sangat. Kemudian yang kedua adalah makna hakiki, yaitu di mana kaum muslimin ataupun manusia secara umum akan dihimpit. Dan orang-orang beriman, sebagaimana di khutbah awal, hanya beberapa saat saja ia mengalami himpitan tersebut, kemudian Allah luaskan kuburnya. Jamaah yang Allah muliakan, manusia berlari dari kematian. Manusia takut dengan kematian. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, kematian yang kalian lari darinya, sesungguhnya kematian itu akan menjumpai kalian, akan menemui kalian. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kalian berada, kematian senantiasa akan menemui kalian, walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Jamaah yang Allah muliakan, orang yang beriman bukan takut akan kematian. Orang yang beriman, bagaimana selama ia hidup tersisa waktu yang Allah telah berikan kepadanya, ia manfaatkan dengan memperbaiki amal soleh, memperbaiki ketaatan, memaksimalkan amal soleh, sehingga ia dapat menutup akhir kehidupannya dengan kehidupan atau akhir kehidupan yang baik, yaitu husnul khatimah. Dan jangan harap kita mendamba-dambakan agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan baik. Misalkan dalam keadaan kita melaksanakan sholat, membaca Al-Quranul Karim, berzikir kepadanya, atau sedang bakti kepada kedua orang tua,
Jangan harap kita mati dalam keadaan baik kalau track record kehidupan kita jauh dari kebaikan. Maka peringatan bagi kita yang masih dalam kubangan dosa dan kemaksiatan, hendaklah kita bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Bertobatlah kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kembalilah kalian kepadaku, kembalilah kalian kepada Allah dengan bertobat, dengan sebenar-benarnya tobat, yaitu tobat yang nasuha, tobat yang jujur, tobat yang ikhlas, karena kita merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita mengetahui lemahnya iman kita, lemahnya hati kita. Maka ketika kita memohon ampun kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan ampunan kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menunggu kita. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul lail akhir. Rabb kita turun ke langit dunia ketika malam tinggal sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah berfirman, man yada'uni fa'astajibulah. Siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan memperkenankan doanya. Doa yang kita panjatkan pasti akan Allah ijabah, selama tidak ada penghalang, tidak ada penghalang dikabulkannya doa. Kita mencari rezeki dari rezeki yang halal, bukan dari yang haram. Kita mengenakan pakaian, minum dan makan dari perkara yang halal, dan kita sangat melihat tempat-tempat dikabulkannya doa antara azan dan iqamah, ketika turunnya hujan, ketika sepertiga malam terakhir, ketika waktu-waktu malam. Dan itulah kita panjatkan kepada Allah, niscaya Allah akan mengijabah seluruh apa yang kita inginkan. Wa man yas'aluni fa'utiyalah. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku akan berikan apa yang ia minta. Minta kepada Allah, dan permintaan seorang hamba yang terbaik adalah agar Allah menjaga dirinya, menjaga keimanan dan keislamannya sampai akhir kehidupannya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan memperkenankan, niscaya aku akan memberikan ampun kepadanya. Banyak-banyak meminta ampun kepada Allah, karena kita manusia yang banyak dosa. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Sebaik-baik orang melakukan kesalahan adalah orang yang bertobat kepada Allah. Semoga Allah menganugerahi tobat kepada kita, menganugerahi tobatan nasuha, sehingga kita kembali kepada Allah dengan hati yang selamat. Kita kembali kepada Allah dengan menutup amal soleh, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita nikmat kubur. Walaupun awalnya kita diberikan ujian dengan dihimpit beberapa saat, kemudian Allah luangkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita, anak istri kita, keluarga kita dari fitnah dunia ini, dari fitnah syahwat, fitnah syubhat, dari perkara-perkara yang dapat menjauhkan kita dari beribadah kepadanya. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahi kita istri yang soleha, anak-anak yang soleh dan soleha, sehingga kita hidup di atas ibadah kepada Allah. Mereka, anak istri kita, keluarga kita mendukung kita untuk ibadah kepada Allah. Dan ini adalah kehidupan yang terbaik, kehidupan yang bahagia bagi seorang mukmin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan dan keistiqomahan di atas agamanya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.